Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi ke materi pertemuan ketujuh, akuntansi sektor publik, mengenai akuntansi rekening dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat jurnal yang terkait dengan transaksi pemerintahan daerah. Kemudian yang saat ini yang kita bahas yaitu bagaimana cara menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui dari sisi akuntansi pendapatan. Menurut standar akuntansi pemerintahan, yaitu semua penerimaan rekening kas umum negara atau rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak dibayar kembali oleh pemerintah. Klasifikasi pendapatan menurut standar akuntansi pemerintahan sesuai peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, yaitu terdapat pendapatan asli daerah, kemudian pendapatan transfer, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Kemudian perbedaannya dengan klasifikasi pendapatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006, yaitu terdapat pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Selanjutnya, mengenai prinsip akuntansi pendapatan daerah dari sisi laporan realisasi anggaran, yaitu yang pertama, pendapatan secara umum diakui pada saat telah disetor ke rekening kas umum daerah. Kemudian yang kedua, koreksi atas pengembalian pendapatan yang sifatnya tidak berulang. Atas pendapatan tahun saat ini dicatat sebagai pengurang pendapatan, sedangkan koreksi atas pengembalian pendapatan periode sebelumnya dicatat sebagai belanja tidak terduga yang mengurangi saldo anggaran kurang atau lebih atau disebut SIKPA atau SILPA pada periode ditemukannya koreksi. Yang ketiga, pengembalian sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode saat ini atau sebelumnya dicatat sebagai pengurang pendapatan. Dan yang terakhir, akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Selanjutnya, prinsip akuntansi pendapatan daerah dari sisi laporan operasional berdasarkan standar akuntansi pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu pendapatan laporan operasional adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak dibayar kembali. Klasifikasi pendapatan laporan operasional menurut sumber pendapatan yaitu terdapat pendapatan pajak laporan operasional, kemudian pendapatan tidak pajak laporan operasional, kemudian pendapatan hibah laporan operasional, dan pendapatan lainnya. Pendapatan laporan operasional yang diakui saat terjadinya hak atas pendapatan yaitu yang pertama, pendapatan diperoleh berdasarkan peraturan undang-undang. Yang kedua, pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan undang-undang. Yang ketiga, pendapatan direalisasi adanya aliran masuk sumber daya ekonomi untuk mengakui pendapatan laporan operasional berupa hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa didahului adanya penagihan. Yang keempat, akuntansi pendapatan laporan operasional dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Kemudian mengenai akuntansi piutang. Piutang artinya hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut bisa berasal dari kewenangan pemerintah daerah seperti untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Jenis-jenis piutang yaitu yang pertama, piutang pendapatan, artinya piutang atas pendapatan pemerintah berupa piutang pajak, piutang retribusi, piutang hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, piutang transfer pemerintah pusat, piutang bantuan kekayaan, piutang hibah, dan piutang pendapatan lainnya. Kemudian terdapat piutang lainnya yaitu bagian lancar dari tagihan jangka panjang. Selanjutnya, pengakuan piutang artinya telah diterbitkan surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Pencatatan piutang di buku jurnal keuangan saat terjadinya hak tagih atau piutang. Jadi mencatat akuntansi piutang, piutang bertambah di debit dan pendapatan bertambah di kredit.
Penyajian piutang terdiri dari disajikan sebagai aset lancar di neraca sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Yang ketiga, aset lancar diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, mengenai akuntansi belanja barang dan jasa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa belanja daerah yaitu semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran kurang atau lebih atau SIKPA atau SILPA dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa belanja artinya kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Nah, berikut perbandingan klasifikasi antara standar akuntansi pemerintahan dengan anggaran pendapatan belanja daerah. Jadi kalau di standar akuntansi pemerintahan itu terdapat 3 jenis, belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Kemudian kalau berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja daerah yaitu terdapat belanja tidak langsung dan belanja langsung. Selanjutnya, prinsip pengakuan dan pengukuran belanja, yaitu yang pertama belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Yang kedua, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang memiliki fungsi perbendaharaan. Yang ketiga, koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, maka koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain laporan realisasi anggaran. Pencatatan belanja barang dan jasa bahwa jurnal atas belanja dibuat dalam hubungannya dengan pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi dan pencatatannya menggunakan pembukuan tunggal yang menghasilkan laporan realisasi anggaran. Penyajian belanja dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran setelah akun pendapatan. Kemudian, mengenai akuntansi beban, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau terjadinya kewajiban. Klasifikasi beban terdiri dari yang pertama beban operasional, terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap dan amortisasi, beban pengisian piutang, dan beban lain-lain. Yang kedua, beban transfer terdiri dari beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya. Kemudian yang ketiga, beban non-operasional, yaitu beban yang sifatnya tidak rutin seperti defisit penjualan aset non-lancar, kemudian defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, kemudian defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Lalu yang keempat, beban luar biasa, yaitu untuk mencatat beban atas peristiwa luar biasa, yang termasuk peristiwa luar biasa itu yaitu tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, kemudian tidak diharapkan terjadinya berulang-ulang, dan peristiwanya di luar kendali pemerintah. Selanjutnya, prinsip pengakuan dan pengukuran beban diakui saat yang pertama terjadinya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Yang kedua, terjadinya konsumsi aset, artinya saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului terjadinya kewajiban dan konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Yang ketiga, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah saat terjadinya penurunan aset berhubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Yang keempat, koreksi atas beban atau penerimaan kembali yang terjadi pada periode saat ini dicatat sebagai pengurang beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode saat ini. Pencatatan beban disusun dalam hubungannya dengan pemerintah daerah sebagai entitas keuangan dan pencatatannya menggunakan pembukuan ganda yang menghasilkan laporan operasional dan neraca pemerintah daerah.
Berikut contoh dari jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal keuangan dengan mekanisme pembayaran, ganti uang, dan tambahan uang di satuan kerja perangkat daerah. Jadi penyajian beban ini dilaporkan dalam laporan operasional. Selanjutnya, mengenai akuntansi persediaan, aset dalam bentuk barang dan perlengkapan yang diperoleh dengan tujuan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang yang bertujuan untuk dijual dan diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan yaitu persediaan atribut kantor, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan bahan pembersih, persediaan bahan pembangunan gedung, jalan, dan sebagainya, dan persediaan amunisi. Prinsip pengakuan dan pengukuran persediaan, yaitu yang pertama persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Kemudian persediaan berasal dari pembelian, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Yang ketiga, persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka dinilai berdasarkan biaya standar. Yang keempat, persediaan diperoleh dengan cara lain seperti hibah yang dinilai sebesar nilai wajar. Yang kelima, saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Pencatatan persediaan dibuat di buku jurnal keuangan saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme uang persediaan. Jadi penyajian persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya mengenai akuntansi belanja modal. Arti belanja modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Kriteria belanja modal yaitu yang pertama, pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya untuk menambah aset pemerintah. Yang kedua, pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap dan aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, perolehan aset tetap tersebut tidak untuk dijual. Selanjutnya, prinsip pengakuan dan pengukuran belanja modal, yaitu belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah, lalu pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Maka pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang memiliki fungsi perbendaharaan. Kemudian koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, maka koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Pencatatan belanja modal artinya jurnal atas belanja tunai dibuat, pencatatannya digunakan pembukuan tunggal di buku anggaran yang menghasilkan laporan realisasi anggaran. Jadi penyajian belanja modal ini dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. Selanjutnya, mengenai akuntansi aset tetap. Aset tetap artinya aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kategori aset tetap yaitu contohnya tanah, peralatan, mesin, gedung, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Kemudian prinsip pengakuan dan pengukuran aset tetap yaitu aset tetap diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan akurat. Lalu, aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan dan aset tetap dicatat sebesar nilai wajar apabila biaya perolehan tidak digunakan. Selanjutnya, pengeluaran belanja untuk aset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu belanja untuk pemeliharaan, yaitu belanja untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal, dan belanja untuk peningkatan, yaitu belanja yang memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, dan peningkatan standar kinerja. Belanja ini harus dikapitalisasi dan menambah nilai aset. Kemudian pencatatan aset tetap dilakukan di buku jurnal keuangan dengan pencatatan belanja modal di buku anggaran jika belanja modal ini dilakukan secara tunai. Penyusutan aset tetap artinya penyesuaian nilai yang berhubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari aset. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, maka semua aset tetap tersebut dapat disusukan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, maka semua aset tetap dapat didepresiasi sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Metode penyusutan yang dapat dipilih dan digunakan yaitu metode garis lurus, kemudian metode saldo menurun berganda, dan metode unit produksi. Jadi penyajian aset tetap ini dilaporkan di neraca.
Kemudian mengenai akuntansi pembiayaan. Pembiayaan artinya setiap penerimaan yang dibayar kembali dan pengeluaran yang diterima kembali pada tahun anggaran bersangkutan dan tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus anggaran. Jenis pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan yaitu terdiri dari sisa kurang atau lebih perhitungan anggaran, yaitu SIKPA atau SILPA, kemudian pencairan dana cadangan, lalu hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, kemudian penerimaan pinjaman daerah, kemudian penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Kemudian pengeluaran pembiayaan yaitu pembentukan dana cadangan, kemudian pernyataan modal atau investasi pemerintah daerah, kemudian pembayaran utang dan pemberian pinjaman daerah. Selanjutnya mengenai prinsip pengakuan dan pengukuran akuntansi pembiayaan, yaitu penerimaan pembiayaan diakui pada saat telah diterima di rekening kas umum daerah, dan sebaliknya pengeluaran pembiayaan diakui pada saat telah dibayarkan dari rekening kas umum daerah. Jurnal pembiayaan menggunakan pembukuan tunggal yang menghasilkan laporan realisasi anggaran. Jadi, akuntansi pembiayaan disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Selanjutnya mengenai akuntansi investasi. Investasi artinya aset yang berfungsi untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti, dan manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kategori investasi yaitu ada investasi jangka pendek, yaitu investasi yang memenuhi kriteria diharapkan dapat segera dicairkan dan bertujuan untuk dimiliki selama setahun dalam rangka manajemen kas. Investasi yang berisiko artinya atau bebas dari perubahan atau pengurangan harga yang signifikan seperti investasi dalam saham dan investasi dalam obligasi. Kemudian terdapat investasi jangka panjang, yaitu bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial yang dimiliki lebih dari 12 bulan. Kemudian sifat investasi terdiri dari yang pertama investasi permanen, artinya investasi jangka panjang yang bertujuan untuk dimiliki secara berkesinambungan. Contohnya penyertaan modal pemerintah daerah. Kemudian yang kedua investasi non permanen, artinya investasi jangka panjang yang bertujuan untuk dimiliki tidak berkesinambungan. Contohnya pinjaman jangka panjang kepada entitas lain dan investasi dalam proyek pembangunan. Selanjutnya, prinsip pengakuan dan pengukuran investasi. Jadi, investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan, dan investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan, termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Pencatatan investasi dilakukan di buku jurnal keuangan. Berikut contoh pencatatan investasi oleh pemerintah daerah di buku jurnal keuangan. Jadi investasi bertambah di sebelah debit dan kas berkurang sebelah kredit. Penyajian investasi dilaporkan dalam neraca dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya mengenai akuntansi kewajiban. Kewajiban artinya utang yang terjadi dari peristiwa historis yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kategori kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek artinya kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh kewajiban jangka pendek terdiri dari utang perhitungan pihak ketiga, kemudian utang bunga, kemudian bagian lancar utang jangka panjang, kemudian pendapatan diterima di muka, lalu utang beban, dan utang jangka pendek lainnya. Kemudian kewajiban jangka panjang yaitu kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Contoh kewajiban jangka panjang yaitu utang dalam negeri, kemudian utang luar negeri, dan utang jangka panjang lainnya. Selanjutnya, prinsip pengakuan dan pengukuran kewajiban yaitu yang pertama, kewajiban diakui jika besar estimasi sumber daya ekonomi dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut memiliki nilai penyelesaian yang dapat diukur secara akurat. Yang kedua, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan pada saat kewajiban terjadi. Yang ketiga, kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, dan yang terakhir, kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Berikut contoh transaksi kewajiban
yang dicatat di buku jurnal keuangan. Jadi utang bertambah sebelah kredit dan kas bertambah di sebelah debit. Kewajiban disajikan dan dilaporkan di neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya mengenai akuntansi dana cadangan. Dana cadangan artinya dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang relatif tinggi yang tidak bisa dipenuhi dalam 1 tahun anggaran. Akun pembentukan dana cadangan sebagai transaksi pembiayaan, sehingga pencatatannya dilakukan di buku anggaran. Berhubungan dengan transaksi pembentukan dana cadangan ini juga mengakibatkan akun kas di kas daerah berpindah ke akun dana cadangan, sehingga transaksi ini dicatat di buku jurnal keuangan. Jadi, utang kepada pihak ketiga bertambah di kredit dan kas di bendahara pengeluaran bertambah di debit. Kemudian untuk membayar utang, maka utang pihak ketiga berkurang di debit dan kas di bendahara pengeluaran berkurang di kredit. Transaksi non-anggaran disajikan di neraca dalam laporan arus kas. Selanjutnya kita ke contoh soal. Berikut ini adalah neraca SKPD Dinas Pendidikan di Kabupaten Tangerang tanggal 31 Desember 2019. Mulai tanggal 1 Januari 2020 bahwa SKPD Dinas Pendidikan menggunakan metode akrual untuk mencatat transaksi sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri. Untuk kebutuhan internal, maka SKPD Dinas Pendidikan menyusun laporan keuangan bulanan. Jadi di sini ada neraca SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang. Di akhir tahun 31 Desember 2019 ada akun kas di bendahara pengeluaran, akun kas di bendahara penerimaan, akun kendaraan, gedung, dikurangi akumulasi penyusutan, kemudian kewajiban dan ekuitas. Jadi aset harus sama dengan kewajiban dan ekuitas. Kemudian di sini ada beberapa transaksi di bulan Januari, transaksi yang berhubungan dengan SKPD Dinas Pendidikan. Lalu ada data penyesuaian, kemudian pertanyaannya yang pertama kita disuruh membuat jurnal pencatatan transaksi SKPD Dinas Pendidikan. Lalu yang kedua kita buat neraca saldo. Lalu yang ketiga kita buat laporan keuangan pemerintah daerah, terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca di akhir bulan Januari 2020. Langsung saja ke jawabannya. Yang pertama yaitu membuat jurnal tanggal 1 Januari 2020. Jadi 1 Januari 2020 ini ditetapkan bahwa estimasi pendapatan SKPD Dinas Pendidikan untuk tahun 2020 sebesar 3,650 miliar, sedangkan belanjanya dianggarkan sebesar 3 miliar 550 juta. Maka jurnalnya yaitu ada 2, yaitu estimasi pendapatan yang dialokasikan di debit dan utang kepada bendahara umum daerah di kredit. Kemudian piutang dari bendahara umum daerah di debit dan apresiasi belanja di kredit. Jadi sebesar yang dianggarkan. Dan jurnal ini hanya dicatat di dokumen pelaksanaan anggaran dan tidak dimasukkan di laporan keuangan. Jadi hanya masuk di bagian anggaran. Kemudian transaksi yang kedua yaitu tanggal 1 Januari 2020 bahwa SKPD Dinas Pendidikan membayar sewa gedung sebesar 60 juta untuk selama 2 tahun dengan mekanisme langsung. Jadi jurnalnya beban sewa gedung bertambah di debit dan RK PPKD bertambah di kredit. Kemudian belanja sewa gedung di debit dan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa di kredit. Jadi yang beban itu masuk ke laporan operasional, kemudian belanja masuk di kategori laporan realisasi anggaran. Jadi di sini kita buat 2 akun, yaitu untuk laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Kemudian contoh soal ketiga, tanggal 3 Januari 2020 bahwa bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran uang persediaan sebesar 20 juta rupiah. Pada hari yang sama menerbitkan surat perintah membayar uang persediaan yang telah diotorisasi dan langsung diserahkan kepada bendahara umum daerah. Selanjutnya tanggal 3 Januari 2020 bahwa bendahara umum daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana langsung. Maka jurnal untuk tanggal 3 Januari 2020 yaitu kas di bendahara pengeluaran bertambah di debit dan RK PPKD bertambah di kredit sebesar 20 juta. Kemudian soal yang keempat yaitu tanggal 5 Januari 2020 bahwa bendahara umum daerah menerbitkan
surat perintah pencairan dana langsung untuk pembayaran gaji sebesar 90 juta, terdiri dari gaji, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan. Jadi di sini untuk laporan operasional yaitu beban gaji bertambah di debit, beban tunjangan keluarga bertambah di debit, beban tunjangan jabatan bertambah di debit, dan RK PPKD bertambah di kredit. Kemudian untuk di laporan realisasi anggaran yaitu belanja gaji bertambah di debit, belanja tunjangan keluarga bertambah di debit, belanja tunjangan jabatan bertambah di debit, dan sisa lebih perhitungan anggaran di kredit. Kemudian soal yang kelima, yaitu tanggal 12 Januari 2020 bahwa dilakukan pembayaran dengan uang persediaan atas belanja alat tulis kantor sebesar 3 juta rupiah. Maka jurnal yang kelima tanggal 12 Januari yaitu di laporan operasional yaitu beban alat tulis kantor bertambah di debit dan kas di bendahara pengeluaran yaitu berkurang di kredit. Kemudian belanja barang alat tulis kantor bertambah di debit dan sisa lebih perhitungan anggaran bertambah di kredit. Jadi ini untuk di laporan realisasi anggaran. Kemudian soal yang keenam, tanggal 13 Januari 2020 bahwa menerima surat ketetapan pajak yang menyatakan bahwa SKPD Dinas Pendidikan memiliki pendapatan pajak Hotel Pullman sebesar 80 juta rupiah dan pendapatan pajak Hotel Aston sebesar 25 juta rupiah. Maka jurnal untuk yang keenam yaitu piutang pajak hotel bertambah di debit dan pendapatan pajak hotel laporan operasional di kredit yaitu sebesar jumlahnya untuk Hotel Aston 80 juta, untuk Hotel Pullman 80 juta dan Hotel Aston 25 juta, maka totalnya 105 juta rupiah. Kemudian soal yang ketujuh, yaitu tanggal 15 Januari 2020 bahwa Hotel Pullman membayar pajak hotel langsung ditransfer ke kas daerah sebesar 80 juta rupiah. Maka jurnalnya yang ketujuh yaitu RK PPKD berkurang di debit dan piutang pajak hotel berkurang di kredit, kemudian sisa kurang perhitungan anggaran di debit dan pendapatan pajak hotel laporan realisasi anggaran di kredit yaitu sebesar 80 juta. Kemudian contoh soal yang ke-8 tanggal 16 Januari 2020 bahwa bendahara penerimaan menerima uang dari Hotel Aston sebesar 20 juta dan menyetorkan uang pajak tersebut ke rekening kas umum daerah pada hari yang sama. Jadi jurnal yang ke-8 tanggal 16 Januari yaitu ada 3 jurnal, yaitu kas di bendahara penerimaan bertambah di debit dan piutang pajak hotel berkurang di kredit. Kemudian RK PPKD berkurang di debit, kemudian kas di bendahara penerimaan berkurang di kredit. Kemudian sisa kurang perhitungan anggaran SIKPA yaitu di debit dan pendapatan pajak hotel laporan realisasi anggaran di kredit sebesar 20 juta rupiah. Kemudian jurnal yang ke-9 yaitu tanggal 19 Januari 2020 bahwa mengajukan pembayaran untuk pembelian kendaraan dinas sebesar 150 juta. Nah, ini untuk tanggal 19 Januari tidak ada jurnalnya karena baru mengajukan. Jadi no entry untuk nomor 9 atau untuk tanggal 19 Januari 2020. Selanjutnya nomor 10. Pembayaran pembelian kendaraan dinas dilakukan melalui langsung dan Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana pada tanggal 22 Januari 2020. Jadi jurnal yang ke-10 ini yaitu ada 2 akun yaitu kendaraan bertambah di debit dan RK PPKD bertambah di kredit. Kemudian belanja modal kendaraan bertambah di debit dan sisa lebih perhitungan anggaran atau SIKPA bertambah di kredit. Jadi ini untuk laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Kemudian yang ke-11, contoh soal yang ke-11 yaitu tanggal 24 Januari 2020 bahwa membeli makanan untuk rapat sebesar 1 juta rupiah dan membayar biaya pemeliharaan peralatan sebesar 4 juta rupiah dengan menggunakan uang persediaan. Maka jurnalnya yaitu untuk nomor 11 atau tanggal 24 Januari 2020 yaitu untuk laporan operasional yaitu beban konsumsi makanan bertambah di debit,
kemudian beban pemeliharaan peralatan bertambah di debit, lalu kas di bendahara pengeluaran di kredit, kemudian belanja modal konsumsi makanan bertambah di debit, lalu belanja pemeliharaan peralatan bertambah di debit, dan sisa lebih perhitungan anggaran bertambah di kredit. Jadi untuk belanja ini akun belanja dicatat di laporan realisasi anggaran. Kemudian nomor 12, tanggal 28 Januari 2020 bahwa membeli printer sebesar 2 juta dengan menggunakan uang persediaan. Jadi jurnalnya tanggal 28 Januari ada 2 akun. Untuk laporan operasional yaitu printer bertambah di debit dan kas di bendahara pengeluaran di kredit. Kemudian untuk laporan realisasi anggaran yaitu belanja modal printer di debit dan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa di kredit. Kemudian tanggal 29 Januari 2020 atau nomor 13 bahwa SKPD Dinas Pendidikan menerima pendapatan retribusi parkir sebesar 15 juta rupiah dan tanggal 30 Januari 2020 bendahara penerimaan menyetorkan uang pajak tersebut ke rekening kas daerah. Maka jurnalnya yaitu tanggal 30 Januari 2020 yaitu jadi ada 2 pembukuannya. Untuk tanggal 29 Januari 2020 yaitu kas di bendahara penerimaan bertambah di debit, kemudian pendapatan retribusi parkir laporan operasional bertambah di kredit. Lalu dari sisi laporan realisasi anggaran yaitu sisa kurang perhitungan anggaran atau SIKPA di debit, dan pendapatan retribusi parkir laporan realisasi anggaran di kredit. Kemudian untuk tanggal 30 Januari 2020 yaitu RK PPKD berkurang di debit dan kas di bendahara penerimaan berkurang di kredit. Kemudian nomor 14 tanggal 31 Januari 2020 menerbitkan surat ketetapan pajak sebesar 40 juta rupiah ke Hotel Lorin. Maka jurnalnya tanggal 31 Januari 2020 yaitu piutang pajak hotel bertambah di debit dan pendapatan pajak hotel laporan operasional bertambah di kredit. Kemudian membuat jurnal penyesuaian yaitu yang pertama tanggal 31 Januari 2020 dilakukan stock of name terhadap persediaan yang diketahui persediaan atus kantor tersisa sebesar Rp500.000. Maka jurnalnya yaitu jurnal penyesuaian untuk persediaan atus kantor bertambah di debit dan beban atus kantor berkurang di kredit sebesar Rp500.000 yang tersisa. Kemudian data penyesuaian yang kedua yaitu tanggal 31 Januari 2020 buatlah jurnal untuk menyesuaikan beban sewa untuk bulan Januari 2020 dan penyesuaian beban penyusutan untuk bulan Januari 2020 sebesar Rp12 juta. Maka jurnalnya yaitu sewa dibayar di muka bertambah di debit dan beban sewa gedung berkurang di kredit. Jadi sewa gedung ini tadi disewa selama 2 tahun. 2 tahun ini yaitu 24 bulan. Sewa gedung itu transaksinya dengan transaksi tanggal 1 Januari 2020. Jadi tanggal 1 Januari 2020 ini Dinas Pendidikan membayar sewa gedung selama 2 tahun sebesar Rp60 juta. Maka 2 tahun ini sama dengan 24 bulan. Lalu 1 bulan dari hanya bulan Januari aja. 1 bulan dibagi 24 bulan dikali Rp60 juta hasilnya Rp2.500.000. Kemudian 60 juta dikurangi Rp2.500.000 maka sisanya Rp57.500.000. Kemudian yang terakhir, jurnal penyesuaian untuk penyusutan aset tetap yaitu beban penyusutan bertambah di debit dan akumulasi penyusutan di kredit. Kemudian selanjutnya setelah membuat jurnal umum, jurnal penyesuaian, lalu membuat neraca saldo. Neraca saldo ini semua berisi akun aset, akun kewajiban, akun ekuitas dana, kemudian akun pendapatan, akun beban, akun belanja, kemudian untuk laporan operasional dan laporan realisasi anggaran.
Jadi yang terpenting saldonya harus balance atau seimbang antara debit dan kredit. Jika saldonya belum seimbang, maka terdapat kesalahan perhitungan atau kesalahan pencatatan jurnalnya. Kemudian baru yang ketiga, membuat laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu terdiri dari laporan realisasi anggaran, yaitu semua pendapatan yang berhubungan dengan laporan realisasi anggaran, kemudian dikurangi dengan semua belanja, maka dapat memperoleh defisit atau untung atas laporan realisasi anggaran. Kemudian yang kedua, membuat laporan operasional, yaitu seperti perusahaan lainnya membuat laporan operasional, yaitu pendapatan dikurangi semua beban, maka nanti ada surplus atau defisit laporan operasional. Selanjutnya, menyusun laporan perubahan ekuitas, yaitu ekuitas saldo awal, kemudian ditambah surplus laporan operasional atau dikurangi defisit laporan operasional. Selanjutnya, membuat neraca. Neraca ini terdiri dari aset lancar, kemudian aset tidak lancar, lalu total aset ini harus sama dengan total kewajiban dan ekuitas dana. Kewajibannya tidak ada di sini, tidak ada nama akunnya. Jadi kewajiban bisa berupa utang kepada pihak ketiga, utang gaji. Kemudian ekuitas terdiri dari ekuitas dan RKPPKD. Lalu kemudian dijumlahkan, total aset sama dengan total kewajiban dan ekuitas dana. Jika sudah sama, berarti sudah benar menyusun laporan keuangan pemerintahan daerah. Jika masih belum sesuai, maka harus diperiksa kembali dari pencatatan transaksi jurnalnya. Kemudian di sini untuk perhitungan RKPPKD, yaitu dari perhitungan sisa kurang atau lebih perhitungan anggaran ditambah semua kas yang ada di bendahara pengeluaran dan kas yang ada di bendahara penerimaan. Oke, agar kalian lebih memahami lagi mengenai penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, kalian dapat mengerjakan tugas ini. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya di pertemuan ke-7 ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.